Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan BK walaupun PJJ, tapi Ibu harap kalian tetap semangat. Oke, anak-anak kelas 12, hari ini kita bertemu dalam kegiatan BK dan Ibu senang sekali walaupun kita tidak bertatap muka secara langsung, tapi kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran jarak jauh kita, di mana kita tetap bisa saling berkomunikasi. Untuk kegiatan BK hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang ibadah dan ISQ. Nah, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu apa sih tujuan dari materi kita hari ini. Yang pertama pastinya, Ibu berharap kalian sebagai peserta didik memahami pentingnya peran ibadah dan kecerdasan individu dalam kehidupannya. Yang kedua, peserta didik yaitu kalian dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan kalian masing-masing. Nah, Ibu berharap kalian sudah kelas 12 saat ini bisa paham dengan apa yang istilahnya menjadi tujuan kalian, karena saya yakin, Ibu yakin ya, kalian kelas 12 sudah punya rencana untuk mungkin cita-cita kalian, untuk nanti bagaimana kalian proses menjelang kalian nanti melanjutkan setelah dari tingkat SMA ini. Oleh karena itu, ibadah dan ISQ ini penting sekali untuk kalian bisa pahami, dan saya berharap juga nanti akan kalian bisa laksanakan dan aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, anak-anak sekalian, mari kita sama-sama lihat apa sih pentingnya ibadah seperti apa dan juga ISQ. Oke, yang pertama yaitu ibadah. Ibadah, Ibu yakin sekali kamu sudah remaja ya, sudah tahu apa sih yang selama ini kamu selalu sebut dengan ibadah. Ibu hanya mengulas sedikit saja, di mana ibadah merupakan bentuk pengabdian kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup ya, kepada Allah atau Tuhan yang Maha Esa, Sang Pencipta yang menciptakan kita. Nah, sesuatu akan bernilai ibadah ketika ibadah itu memenuhi beberapa persyaratan. Saya yakin kalian semua di sini sudah memiliki kemantapan dan pengetahuan tentang agama dan keyakinan masing-masing dengan baik gitu ya. Jadi Ibu berharap yang namanya kegiatan ibadah ini kamu tinggal sebenarnya mengaplikasikan saja. Nah, tadi Ibu sampaikan bahwa sesuatu itu bernilai ibadah jika memenuhi persyaratan, diantaranya yang pertama adalah kita sebagai umatnya bahwa kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Di sini Ibu mungkin kilas sedikit untuk yang memang beragama Islam ya. Jadi kita beriman kepada Allah dan hari akhir, dan kemudian ketika kita ibadah kita didasari niat yang ikhlas karena Allah. Jadi ibadah itu bukan karena terpaksa, tapi karena memang suatu hal yang memang mendasar dalam diri kita. Kita niat bahwa kita memang ikhlas melakukan ini semua karena kita adalah manusia, makhluk ciptaan Allah, Tuhan Sang Pencipta. Kemudian dilakukan sesuai dengan petunjuk dari Allah yang Maha Kuasa, di mana kita beribadah sudah ada tuntunannya, bukan cuma yang Muslim saja, tapi yang beragama lain, Ibu yakin pasti juga sudah mempunyai tuntunan dalam melaksanakan kegiatan ibadah agamanya. Oke, selanjutnya adalah dimensi IQ, EQ, SQ, dan AKI. Nah, Ibu mengulas sedikit saja ya, karena yakin Ibu nih dari kelas 10 dan kelas 11 kalian pasti sudah dibahas masalah kecerdasan yang kalian miliki atau yang dimiliki oleh setiap individu gitu ya. Nah, ada 4 di sini, walaupun banyak sekali kecerdasan bentuknya, tapi kita bahas 4 di sini yang bersangkutan dengan IQ, yaitu intelijensi
question. Nah, kamu mungkin sering dengar ya. Kemudian yang kedua EQ, yaitu emotional question. Dan yang ketiga SQ atau spiritual question. Sedangkan yang keempat adalah AQ atau adversity question. Kita bahas sedikit ya, satu persatu. Nah, setiap individu memiliki 4 macam kecerdasan. Begitu juga dengan kalian, anak-anak ibu, anak-anak yang hebat, yang sekarang ini sudah ada di posisi kelas 12, siswa SMA Negeri 27. Nah, saya yakin kalian semua punya kecerdasan-kecerdasan ini. Tinggal kita kenali ya. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual, yaitu kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak. Nah, kalian di sini sudah sampai pada tahap kelas 12, Ibu yakin kamu punya kecerdasan intelektual yang sudah memadai. Tinggal kamu mengembangkannya melalui proses belajar, proses komunikasi, proses sosialisasi, dan terus mencari tahu. Ya, Ibu berharap kecerdasan intelektual ini terus berkembang, ya, karena kalian lahir sudah dibekali oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan bermiliar-miliar sel otak. Tinggal kita mengembangkannya dengan proses belajar yang kita jalankan. Ingat ya, membaca satu kalimat saja itu sudah suatu pengetahuan atau pembelajaran untuk kita, yang dimana bisa mengembangkan kecerdasan kita secara intelektual. Jadi jangan hanya melihat bahwa belajar atau kecerdasan intelektual itu bisa dicapai ketika kita prosesnya lama, tapi dengan 1 menit membaca satu kalimat saja itu sudah merupakan bisa membuat kita berkembang secara intelektual gitu ya. Misalnya kamu sering kan membaca di buku, atau mungkin kamu lihat di Google tentang suatu pengetahuan yang belum kamu tahu. Oh, istilahnya misalnya kecerdasan intelektual apa sih? Kamu membaca satu kalimat itu sudah suatu pengetahuan buat kamu dan menambah intelektual kamu. Jadi rajin-rajin ya membaca, karena bisa membuat kecerdasan intelektual kamu terus berkembang. Nah, itu tadi kecerdasan intelektual ya. Jadi kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak. Karena kita punya kemampuan intelektual, disitulah kita bisa mengolah pikiran kita sehingga bisa kita wujudkan dalam bentuk tindakan yang benar dan tepat, dan bisa bermanfaat untuk tujuan kita gitu ya. Ingat, tujuannya harus benar dan tepat. Itu baru namanya kecerdasan intelektual yang sudah dapat digunakan dengan baik dan memadai. Yang kedua, kecerdasan emosi. Nah, yang tadi emotional question, saya yakin banget karena sebenarnya sudah paham dan masing-masing pasti sudah tahu saya sebenarnya punya tipe kecerdasan emosi yang seperti apa sih gitu ya. Sering mungkin kalian bertanya ke diri sendiri atau mungkin bertanya ke orang lain, seperti apa sih sebenarnya emosi saya gitu ya. Nah, kecerdasan emosi itu yaitu kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan menghadapi suatu keadaan yang membuat kita frustasi atau tertekan gitu ya. Jadi kecerdasan emosi ini sangat penting dalam kehidupan kita saat ini yang sedang kita jalani, atau nanti untuk bekal kita kelak gitu ya. Karena apa? Ketika kita menghadapi kehidupan, pastinya banyak banget kendala. Kemudian kalau emosi ini kita kenali, yaitu perasaan, apa yang kita rasakan saat ini, apa yang pernah kita rasakan gitu ya. Nah, itu namanya kita memiliki kecerdasan untuk mengetahuinya, bahwa suasana hati kita, perasaan kita, saya bahagia, saya senang, kemudian kamu sering nyebut I'm happy gitu ya. Atau ketika kamu juga bisa menyampaikan, oh saya sedang sedih, saya sedang kecewa, saya sedang gelisah. Atau mungkin kamu juga pernah menyampaikan, saya sedang takut, saya sedang khawatir. Nah, itu suatu bentuk-bentuk perasaan yang sudah kamu kenali. Nah, bagaimana kecerdasan emosi kamu bisa berperan ketika kamu sudah kenali perasaan-perasaan tersebut? Contoh, kamu lagi bahagia nih, misalnya, oh saya dapat nilai yang memuaskan nih, saya kayaknya happy banget gitu ya. Nah, ketika kamu mengendalikannya dengan, misal kalau orang bahagia kan ada euforia nih, ada kayaknya keinginan untuk meluap-luapkan kebahagiaannya. Nah, ketika kamu bisa mengendalikan euforia kamu atau kebahagiaan kamu itu sesuai dengan porsinya, itu kecerdasan emosi. Jadi contoh, kamu kan happy, tertawanya misalnya secukupnya, oh ya saya senang, saya happy. Nah, cukup seperti itu. Tapi kalau misalnya tertawanya sampai
terbahak-bahak dan tidak berhenti-berhenti. Nah, ini namanya kita belum bisa mengendalikan gitu. Orang kan melihatnya, loh kenapa dia kok sampai ketawanya seperti itu gitu. Padahal mungkin orang ketawa itu semua pasti mengartikannya happy ya, senang gitu. Tapi ketika kita bisa